Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari jurusan Kebidanan, program studi Sarjana Terapan Berlanjut Profesi semester 3 dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai vitamin A, mulai dari pengertian, manfaat, contoh, tanda gejala kekurangan vitamin A, dan juga cara pengobatan dan pencegahan kekurangan vitamin A. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dengan dosen pengampu Ibu Satyam. Selamat menyaksikan. Pemberian kapsul vitamin A kepada Ibu Nifas memiliki manfaat yang penting untuk menaikkan kandungan vitamin A pada ASI, sehingga pemberian vitamin A dengan jumlah 200.000 IU sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat vitamin A dan juga contoh suplemen vitamin A. Manfaat vitamin A yang pertama, mencegah buta senja. Yang kedua, memelihara kesehatan ibu dan setelah melahirkan. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas ASI. Yang keempat, membentuk daya tahan tubuh. Yang kelima, membantu menjaga kesehatan kulit dan juga rambut. Contoh suplemen vitamin A. Yang pertama ada vitamin A IP, yang kedua vitamin A 200.000 IU Kimia Farma, yang ketiga Wellness to a Day multivitamin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makanan dan minuman apa saja yang mengandung vitamin A yang sangat tinggi yang berguna dan baik untuk ibu masa nifas. Yang pertama ada paprika. Nah, paprika merupakan makanan yang mengandung vitamin A tinggi. Sebanyak 100 gram paprika mengandung beta-karoten sebesar 222 mcg. Lalu, yang kedua ada wortel. Tentu kita tidak asing dengan wortel ya, Bun. Wortel memiliki warna oranye yang sangat pekat sehingga kaya akan beta-karoten. Dalam 100 gram wortel rebus mengandung beta-karoten sebanyak 8.330 mcg atau setara dengan 694 mcg vitamin A. Lalu yang ketiga ada minyak ikan kod. Minyak ikan kod merupakan bahan yang digunakan sebagai suplemen omega 3. Siapa sangka minyak ikan kod juga merupakan asupan vitamin A yang sangat tinggi. Dalam 1 sendok teh kandungan vitamin A-nya mencapai 1.350 mcg. Lalu yang keempat ada hati ayam atau hati sapi. Sumber hewani hati sapi merupakan makanan yang mengandung vitamin A sangat tinggi, yaitu sebanyak 4.970 mcg dalam 100 gram hati sapi. Meski begitu, hati sapi merupakan jeroan yang sebaiknya dibatasi. Makan jeroan setiap hari membuat tubuh kelebihan vitamin A dan menyebabkan hal-hal yang berkelainan di dalam tubuh seperti pembengkakan, kerontokan pada rambut, lalu ada nyeri tulang, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada ikan tenggiri. Tenggiri atau king makarel merupakan contoh makanan tinggi vitamin A. Dalam 100 gram kandungan vitamin A dalam tenggiri masak sebesar 252 mcg vitamin A. Lalu yang keenam ada mangga. Nah, buah mangga juga termasuk buah yang mengandung vitamin A tinggi. Mengkonsumsi mangga secara rutin dapat menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan sistem reproduksi, serta meningkatkan kekebalan tubuh untuk melawan berbagai penyakit. Nah, beberapa makanan yang mengandung banyak dan sangat tinggi vitamin A. Cara pemberian vitamin A pada Ibu Nifas yaitu tenaga kesehatan yang menolong persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan memberikan kapsul vitamin A kepada ibu pasca melahirkan dengan catatan yaitu jika sampai 24 jam setelah melahirkan ibu tidak mendapatkan vitamin A, maka kapsul vitamin A dapat diberikan pada kunjungan pertama Ibu Nifas. Yang kedua yaitu tenaga kesehatan yang memberikan suplementasi dengan cara diberikan segera setelah melahirkan dengan cara meminum langsung 1 kapsul dengan minum 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama. Pengaruh defisiensi vitamin A. Defisiensi vitamin A yaitu kekurangan vitamin A dalam tubuh. Akibat dari kurangnya vitamin A yaitu yang pertama, kekurangan vitamin A pada saat nifas berhubungan erat dengan kejadian anemia pada ibu menyusui.
2. Kekurangan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan resiko infeksi dan penyakit reproduksi. 4. Kurang gizi. Dan yang kelima, menurunkan kelangsungan hidup ibu hingga 2 tahun setelah melahirkan. Nah, pada ibu nifas berisiko akan mengalami kurang vitamin A ketika menyusui, karena pada masa tersebut ibu membutuhkan vitamin A yang tinggi untuk pemulihan kesehatannya dan untuk kebutuhan bayi selama 6 bulan pertama. Kekurangan vitamin A pada saat nifas berhubungan erat dengan kejadian anemia pada ibu menyusui, kekurangan berat badan, kurang gizi, meningkatnya resiko infeksi dan penyakit reproduksi, serta menurunkan kelangsungan hidup ibu hingga 2 tahun setelah melahirkan. Ibu nifas yang cukup vitamin A akan meningkatkan kandungan vitamin A dalam air susu ibu atau ASI, sehingga bayi yang disusui lebih kebal terhadap penyakit. Di samping itu, kesehatan ibu lebih cepat pulih. Bayi yang tidak mendapatkan asupan vitamin A yang cukup dari ibunya dapat meningkatkan resiko kesakitan, sehingga akan mudah terkena penyakit infeksi seperti diare, campak, radang paru-paru, pneumonia, dan akhirnya kematian. Akibat lain yang berdampak sangat serius dari kurang vitamin A adalah buta senja dan manifestasi lain dari seroptonia, termasuk kerusakan kornea dan kebutaan. Kekurangan vitamin A atau KVA terbukti dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh balita dan meningkatkan risiko kesakitan serta kematian. Tanda dan gejala kekurangan vitamin A. Yang pertama ada rabun senja. Rabun senja itu disebabkan karena kekurangan vitamin A yang berat. Rabun senja itu ditandai dengan tidak bisa melihat dalam cahaya remang-remang atau di waktu senja. Yang kedua ada gangguan pertumbuhan. Nah, kekurangan vitamin A itu dapat menghambat pertumbuhan sel-sel dalam tubuh. Salah satunya yaitu sel-sel tulang yang membentuk gigi menjadi mudah terganggu dan mengalami pengecilan pada sel-sel pembentuk dentin sehingga gigi menjadi mudah rusak. Yang ketiga yaitu kulit menjadi kering. Seseorang yang kekurangan vitamin A itu rentan mengalami masalah kulit, terutama penyakit eksim dan kulit kering. Hal tersebut terjadi karena vitamin A itu berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan sel-sel kulit. Yang terakhir yaitu ada meningkatnya resiko infeksi. Nah, seseorang yang kekurangan vitamin A itu rentan mengalami infeksi yang disebabkan virus maupun bakteri. Nah, infeksi yang sering terjadi pada seseorang yang kekurangan vitamin A yaitu infeksi tenggorokan, nyeri dada, dan gangguan saluran pernafasan. Pencegahan dan pengobatan kurang vitamin A. Yang pertama, memperbaiki pola makan. Yang kedua, melakukan fortifikasi atau penguatan vitamin A. Yang ketiga, meningkatkan program pemberian suplemen vitamin A. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang seimbang. Yang kelima, pemberian imunisasi pada anak harus terus dipantau supaya terhindar dari penyakit infeksi. Memperbaiki pola makan masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan sehingga masyarakat kita semakin gemar mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Adapun beberapa sumber makanan yang mengandung vitamin A yang bisa dikonsumsi masyarakat yang mudah didapatkan seperti telur, hati, buah-buahan yang berwarna orange seperti buah mangga masak, pepaya masak. Ada juga sayuran berdaun hijau seperti bayam. Melakukan fortifikasi vitamin A terhadap beberapa bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat fortifikasi. Mengkonsumsi makanan yang seimbang agar metabolisme vitamin A dalam tubuh dapat berjalan secara normal. Meningkatkan program pemberian suplemen vitamin A yang sudah berjalan pada kelompok sasaran yaitu yang pertama, bayi umur 6-12 bulan diberikan kapsul vitamin A warna biru. Yang kedua, anak umur 1-5 tahun diberikan kapsul vitamin A warna merah. Yang ketiga, ibu nifas diberikan kapsul vitamin A. Yang keempat, anak yang terserang campak diberikan kapsul vitamin A dosis 200.000 UI. Yang selanjutnya, pemberian imunisasi pada anak harus terus dipantau supaya terhindar dari penyakit infeksi.